Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, Korintus adalah salah satu kota besar pada zaman penjajahan Romawi di selatan Yunani. Karena kota yang besar, maka perkembangannya, kemajuannya sangat berpengaruh terhadap pola hidup, pola pikir, dan berbagai kebutuhan manusia yang ada di Korintus. Kondisi ini berdampak pada jemaat Kristen di Korintus dalam penghayatan iman kepada Allah dan kebenaran Allah. Boleh dikatakan kondisi perkembangan kota Korintus di mana jemaat Kristen yang telah hidup dan mengenal Kristus, telah mengenal Tuhan, tidak lagi hidup mencerminkan hidup yang dikehendaki Allah. Ini tantangan yang dialami oleh Paulus di jemaat Korintus, dan tentu kondisi ini juga berdampak dengan berbagai ajaran-ajaran yang menyusup masuk, termasuk meragukan kesaksian dari pekabaran pelayanan Rasul Paulus. Karena itu ada dua hal atau dua alasan Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Korintus. Pertama, dia mengungkapkan perasaan dan kepercayaan ketika menghadapi bahaya dan rasa putus asa Paulus menghadapi fitnahan, ketidaksetiaan, di mana pelayanan yang dia saksikan mulai diragukan atau mengalami fitnahan dari berbagai ajaran-ajaran yang hadir saat itu di kota Korintus. Yang kedua, sebagai pembelaan Paulus terhadap beberapa rasul palsu pada ajaran-ajaran yang menyusup masuk ke dalam jemaat Korintus untuk kepentingan mereka. Jadi sesungguhnya kehadiran mereka bukan kepentingan pelayanan, tetapi untuk kepentingan diri mereka. Mereka berusaha mencemarkan nama Paulus dan segala kesaksian pelayanan dan Injil yang diberitakannya. Dan inilah yang membuat Paulus harus menyurat. Dan ada 3 hal isi surat Paulus yang kita lihat dalam teks yang kita baca tadi. Pertama, yaitu Paulus menyampaikan di dalam suratnya kepada jemaat Korintus supaya mereka ingat dalam situasi apapun mereka adalah surat-surat Kristus. Paulus katakan kepada mereka, kamu adalah surat pujian yang ditulis di dalam hati, dikenal dan dapat dibaca semua orang. Paulus hendak menekankan kepada jemaat Korintus bahwa mereka adalah saksi yang hidup dari pelayanan Paulus. Mereka yang harus memberi komentar, mereka yang harus memberi pandangan, mereka yang harus memberi pikiran, bahkan mereka yang harus menyatakan seluruh pelayanannya yang benar ketika ada ajaran-ajaran yang menjatuhkan pelayanan Paulus. Karena itu dia katakan, kamu adalah surat Kristus yang ditulis dalam pelayanan kami, bukan dengan tinta yang dapat dihapus, bukan oleh lo batu, tetapi lo daging, yaitu dalam hati manusia. Artinya dalam pelayanannya Roh itu bekerja, mereka mengenal Kristus dari seluruh pelayanan, apa kesaksiannya dan kebenaran firman Allah yang dia sampaikan. Dan itu terpahat di dalam tuntunan pekerjaan Roh Kudus. Kalau ditulis dengan tinta mudah bisa hapus dan lupakan, tapi Roh itu setiap saat hidup dalam hati mereka. Karena itu, itulah yang harus menjadi bagian kesaksian mereka tentang apa yang telah dia lakukan dalam pelayanan dan kesaksian yang membawa mereka mengenal Kristus, bahkan tahu di dalam Kristus mereka telah ditebus. Yang kedua, bahwa semua yang dikerjakan Paulus bukan kekuatan dan kesanggupannya, tapi oleh kasih karunia dari Allah. Paulus sadar bahwa pelayanannya bukan karena pelayanan dirinya, tapi karena pekerjaan Allah dalam diri Allah yang memberi pertumbuhan dan hasil dari seluruh pelayanannya. Buah dari pelayanannya itu bukan karena dirinya, kehebatannya, tapi karena Allah sendiri. Karena itu sesungguhnya Paulus mau bilang, tidak ada yang perlu pantas untuk dibanggakan, termasuk apa yang dilakukan oleh penentang-penentang dia, supaya mereka dipuji. Karena apa yang dikerjakanlah semata-mata adalah kasih karunia Allah, sehingga mereka menjadi pelayan-pelayan
dalam perjanjian yang baru. Karena itu sesungguhnya Allah yang harus ditinggikan dan tak pantas untuk mereka saling membanggakan diri atau menjatuhkan. Hal yang ketiga, Paulus hendak sampaikan kepada jemaat di Korintus supaya pelayanan mereka yang memimpin pada kebenaran itu sungguh mulia. Rupanya Paulus melihat di jemaat Korintus sampai dengan di mana dia hadir, mereka masih menyelubungi pikiran dan hati mereka karena mereka masih berpaut pada kemuliaan Musa atau kemuliaan Taurat. Rupanya dalam perjanjian lama orang Yahudi, Taurat itu bagi mereka jalan menuju keselamatan yang membawa mereka kepada keselamatan. Dan itu disampaikan kepada Musa, figur yang dimuliakan, diagungkan, dibanggakan. Fokus orang Yahudi ada di situ. Mereka lupa bahwa Kristus telah datang menggenapi Taurat itu. Dialah jalan keselamatan itu. Sehingga kepada Kristuslah harus dimuliakan, diagungkan. Paulus meminta mereka supaya mereka berbalik pada Tuhan. Hanya dengan berbalik pada Tuhan, selubung penghalang yang ada pada mereka akan dilepaskan dan mereka akan melihat siapa Kristus sesungguhnya sebagai Allah yang harus dimuliakan, diagungkan. Tema kita orang Kristen adalah surat Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, konteks kita di saat ini baik di Papua khususnya sebenarnya tidak jauh beda dengan konteks Korintus. Karena Papua kita tahu yang tadinya gelap tapi telah terang karena Kristus. Injil yang disampaikan atau dibawa oleh Otto dan Geisler telah membawa sebuah perubahan bagi Papua sehingga semua orang diselamatkan dan tahu tentang kebenaran Allah. Perjalanan Papua pada saat ini dengan berbagai kemajuan, perkembangan, kita sama-sama tahu sangat berpengaruh saat ini. Pengaruhnya bagi pola hidup, pola pikir, kehidupan manusia saat ini, tapi secara khusus bagi orang Kristen di Papua. Termasuk pengaruh bagi kita sebagai orang-orang Kristen di Papua sebagai tanah Injil, yang di dalamnya seharusnya menyatakan kasih, persaudaraan, kedamaian karena Papua dibilang tanah damai. Tapi kenyataan hari ini persaudaraan itu terkikis. Damai itu sirna, hanya sekedar di bibir. Yang ada adalah saling tidak percaya, saling curiga, saling memfitnah, saling menghakimi. Hidup mencari popularitas bagi diri sendiri. Kehidupan beragama ada, tetapi lebih nampak adalah di tempat-tempat ibadah. Agama yang karena KTP. Padahal kita tahu dan pahami agama itu untuk dipahami dan dilaksanakan dengan hati. Untuk memupuk keharmonisan dengan Sang Pencipta atau Tuhan Allah kita. Dan itu terwujud dalam keharmonisan dengan sesama. Tapi juga keharmonisan dengan alam ciptaan di mana manusia itu hidup. Tapi kondisi ini di mana manusia mulai serakah, merusak alam cipta yang ada di sekitarnya. Yang dimana alam itu dikaruniakan Tuhan supaya dari alam itu manusia hidup. Tapi sekarang sudah rusak karena keserakahan manusia. Hubungan antara manusia saja juga mulai renggang satu dengan lainnya. Inilah situasi kita hari ini yang kita tidak bisa pungkiri. Kita bisa duduk sama-sama, tapi sebentar keluar, kadang-kadang pergumulan kita bergumul sendiri-sendiri. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam situasi seperti ini apapun, firman Tuhan mau menolong kita. Selalu untuk mengingatkan kita status kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Bahwa di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan kita ada di dunia, khususnya di tengah-tengah situasi apapun, kita diingatkan tentang status kita. Bahwa kita adalah surat-surat Kristus. Kita adalah surat pujian yang dimana setiap orang telah mengalami pelayanan para rasul. Kita sudah didewasakan dalam iman. Arti persekutuan, pelayanan dan kesaksian itu menjadi bagian
Dan sebenarnya itu menjadi surat pujian dalam diri kita masing-masing. Kita menceritakan kebaikan-kebaikan. Semua yang sudah ditaruh lewat rohnya, itu harus hidup dalam diri kita. Sehingga saling menghargai, saling membangun. Itu adalah bagian yang menjadi bagian sebuah persekutuan. Bukan saling menjatuhkan. Iri hati, cemburu, dan dengki. Paulus menekankan, kamu adalah surat pujian itu. Setiap orang harus meyakinkan satu dengan lainnya. Mungkin ada yang jatuh tetapi dia hadir untuk bisa menolong. Ada yang jauh tetapi ada yang hadir untuk bagaimana merangkul. Paulus juga menekankan kamu adalah surat Kristus yang dapat dilihat, dapat dibaca. Sehingga setiap orang yang melihat, mereka tahu bahwa setiap kita adalah murid-murid Kristus. Memang ini tidak mudah, tapi inilah tantangan kita hari ini. Tuhan hadirkan kita dalam kehidupan berjemaat, tunjukkanlah bahwa kita ini surat Kristus yang dapat dilihat, dapat dibaca. Mungkin di tengah-tengah tugas dan pekerjaan kita tunjukkan bahwa kita adalah surat Kristus yang diutus di tempat di mana kita kerja. Karena itu kita kerja dengan benar. Di tengah-tengah usaha dan pekerjaan kita, apapun itu, usaha-usaha yang kecil. Bahkan di tengah-tengah pergumulan pun. Orang Kristen senantiasa diperhadapkan tidak saja bersyukur, sukacita di saat-saat hal-hal yang baik. Tapi di situasi yang buruk pun, dia menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Itu yang dibilang surat yang bisa dibaca. Sehingga sukacitanya terpancar dalam segala hal dan menyatakan syukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi di mana ada keresahan, geram, iri hati, sebagai orang Kristen senantiasa menunjukkan keharmonisan, menjadi sahabat satu dengan lainnya, membangun damai, cinta kasih. Di tengah-tengah ibadah yang hanya sifatnya formalitas, orang Kristen hadir untuk tetap menunjukkan keteguhannya, kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Bahwa ibadah adalah persekutuan yang terus dia bangun untuk mengandalkan hidup dengan Tuhan, bergantung dan terus mencari Tuhan, karena Tuhanlah sumber kehidupan itu. Kamu adalah surat Kristus. Inilah pesan Paulus untuk kita semua, untuk kita bawa dalam seluruh perjalanan hidup kita masing-masing. Di tengah keluarga, menjadi surat Kristus di unsur-unsur, bahkan menjadi surat Kristus di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, agama-agama yang berbeda, yang beda dengan kita, tapi orang dapat melihat, membaca perbuatan-perbuatan kebaikan yang terwujud dari kehidupan kita yang baik. Ini bagian yang menjadi penting bagi kita. Tuhan menolong kita dengan hikmat-Nya supaya di mana saja kita berada, kita menjadi surat pujian, tapi juga surat Kristus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.